warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, nikmat yang paling mahal, nikmat bernafas, nikmat melihat alam semesta, nikmat kesehatan yang kita wajib syukuri supaya semakin beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengobati diri sendiri dari segala macam penyakit, khususnya dalam bidang sakit dari hal metafisika atau gangguan gaib. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas banyak pertanyaan-pertanyaan ya dari teman-teman Nusantara atau yang sudah ke rumah. Kok saya sudah ke banyak spiritualis atau pakar pengobatan atau ahli paranormal ataukah pakar energi ataukah pakar ruqyah sampai 10 orang sampai 15 orang kok tidak kunjung sembuh atas penyakit saya ini. Bahkan ada yang menderita penyakitnya itu sampai berpuluh tahun ya, kok tidak kunjung sembuh ya. Jadi di sini kita akan membahas bahwa penyakit-penyakit metafisika ataukah sejenis santet, sihir ataukah hal-hal yang membuat Anda mendengarkan bisikan suara dari di telinga Anda ataukah hal-hal penyakit yang susah dijelaskan nalar, itu intinya Anda akan sembuh atas diri Anda sendiri. Jadi yang mampu sebenarnya menyembuhkan penyakit Anda itu adalah diri Anda sendiri. Jadi Anda hanya membutuhkan di mana posisi hal dalam diri Anda, tempat penyakit metafisik atau santet, sihir membuat Anda kena. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membongkar di mana sih letak penyakit yang menggerogoti badan Anda dari hal metafisika, baik jin ataukah santet ataukah sihir. Jadi ini saya akan berbagi ilmu yang Anda harus dengarkan baik-baik. Kenapa tidak kunjung sembuh? Karena yang menyebabkan tidak menjadi sembuh itu adalah karena diri Anda sendiri sebenarnya tidak cocok dari pengobatan yang mencoba menyembuhkan Anda. Ataukah itu yang pertama, ataukah yang kedua dari spiritualis palsu, ataukah dia bertujuan untuk memeras Anda ya, dengan tipuan-tipuannya yang dimana pengobatannya tidak sesuai dengan bagaimana cara mengobati yang asli. Yang ketiga, Allah belum ijabah kesembuhan Anda. Yang keempat, letak kesembuhannya sebenarnya terbesar itu 85% sampai 90% di diri Anda sendiri. Di mana letaknya penyakit metafisika itu, sejenis santet, sihir ataukah gangguan jin. Jadi letaknya ada di salah satu unsur, 3 unsur manusia. Yang pertama saya bilang jasad, dalam banyak kitab yang saya jelaskan juga di video. Yang kedua jiwa atau nafs atau kesadaran diri. Yang ketiga adalah ruh ya. Di jiwa inilah Anda sebenarnya terganggu. Bukan Anda maksudnya gangguan jiwa, bukan ya. Kalau gangguan jiwa kan kalau diistilahkan itu gila. Tapi di sini gangguan itu akan menyentuh ke ranah jiwa Anda atau nafs atau kesadaran diri Anda.
Karena sebenarnya ketika jiwa ini diganggu oleh makhluk halus ataukah sihir ataukah santet, maka ini akan berefek kepada jasad Anda. Jasad misalnya Anda mata Anda dibuat bengkak atau buta, ataukah kaki Anda patah sebelah. Ini berasal dari jiwa atau nafsu atau kesadaran diri Anda yang ditargetkan untuk dikenakan hal-hal seperti itu. Ataukah baik Anda kena bisikan jin, ataukah hidup Anda selalu was-was, tidak tenang, ataukah Anda seperti ditimpa oleh nasib-nasib buruk setiap waktu. Jadi bagaimanakah cara mengobati penyakit yang tidak kunjung sembuh atau lama sembuh, bahkan Anda mencurigai orang yang belum tentu mengenai Anda mencurigai bahwa dia adalah penyantet atau penyihir kepada Anda. Jadi poinnya adalah di jiwa ini. Caranya adalah Anda harus menanamkan pikiran positif kepada jiwa Anda. Karena jiwa ini memang diciptakan oleh Allah SWT dengan pilihan-pilihan, yaitu pilihan berbuat baik ataukah berbuat tidak baik. Jadi ruh ini sifatnya suci, jasad ini hanya mengikuti dari jiwa Anda, ya. Jadi jiwa inilah yang bisa merasa sakit, yang berefek kepada jasad Anda. Jiwa inilah yang belajar, jiwa inilah yang was-was, jiwa inilah yang galau, jiwa inilah yang bengong dan sebagainya. Jadi jiwa ini Anda harus selalu tanamkan pikiran positif, ya. Pikiran positif itu adalah semakin Anda memikirkan hal-hal negatif tentang masalah Anda, maka ini semakin membuat kehidupan Anda menjadi tambah buruk. Misal contoh, Anda punya masalah di rumah Anda tentang rumah yang bocor, ataukah tentang orang yang berhutang kepada Anda, ataukah tentang orang yang menyakiti Anda. Misalnya Anda memberikan hutang kepada orang itu, tapi orangnya tidak kunjung membayar, hanya janji-janji belaka, ya, sampai bertahun-tahun tidak dibayar. Nah, kalau jiwa Anda selalu berpikiran fokus ke hal itu, Anda selalu fokus memikirkan masalah, kok ini gak bayar-bayar hutang, rumah saya bocor, ini mesin air saya tidak hidup, ataukah orang kok selalu memanfaatkan saya, ataukah ini kok kehidupan saya semakin banyak masalah. Ketika Anda berfokus kepada hal-hal masalah Anda, maka inilah ladang-ladang di mana jin cepat menggerogoti Anda untuk membisikkan hal-hal yang tidak baik. Ilmu sihir cepat masuk, dan hal-hal buruk yang semakin Anda fokuskan ke masalah-masalah Anda semakin menjadi tambah besar. Dan ketika Anda fokuskan kepada hal-hal positif dari masalah itu, jadi Anda ambil hikmahnya. Jadi Anda ambil hikmah dari kejadian negatif yang Anda alami, bahwa mungkin dia tidak bayar karena masih belum punya uang, ataukah Anda berpikir bahwa Anda jangan terlalu memfokuskan titik beratkan untuk memikirkan hal itu. Jadi meskipun itu masalah dan itu Anda butuhkan, tapi jangan terlalu dipikirkan, karena terlalu dipikirkan pun tidak akan cepat selesai masalah itu. Jadi jangan, tetap Anda lakukan menagih ataukah memperbaiki rumah yang bocor dan sebagainya, tapi pikiran Anda harus tetap santai dan tidak terbawa ke hal-hal negatif yang Anda pikirkan. Nah, ini penyebab stres yang akan Anda alami, sehingga sel darah putih Anda pun melemah. Karena 70-85% penyakit seseorang itu dari pikiran ataukah stres di dalam dirinya. Sehingga sel darah putih Anda dimakan. Sel darah putih itu adalah sel yang kuat untuk melawan penyakit yang ada dalam diri Anda, melemah sehingga penyakit cepat masuk ke dalam diri Anda. Itu secara zahir. Secara metafisik pun,
ketika jiwa Anda lemah penuh dengan hal negatif, maka bisikan-bisikan dari hal metafisika seperti jin atau santet, sihir akan cepat masuk. Dan ketika Anda mengarahkan jiwa Anda atau nafsu ini ke hal positif, memfokuskan selalu positif, maka energi negatif itu pasti akan mental, tidak akan mampu menyakiti Anda. Kalau Anda pun kena penyakit parah, maka insya Allah atas kehendak Allah penyakit Anda pun akan hilang ketika Anda mampu memfokuskan jiwa Anda ini kepada hal positif. Jadi itu poin yang harus Anda lakukan. Kadang-kadang Anda tidak sakit apa-apa seperti yang saya jelaskan di video, tapi Anda disugestikan sehingga Anda menjadi korban pemerasan dari paranormal yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi poinnya seperti itu. Kalau sudah benar-benar gila ataukah hampir mau gila, maka itu memang butuh bimbingan dari yang ahli untuk bagaimana membuat jiwa dari seseorang yang sudah terkena penyakit parah secara metafisik ini untuk dibimbing perlahan terus menerus sampai pulih menjadi jiwa yang positif. Insya Allah tidak akan mampu hal-hal negatif mendekati Anda, dan kita barengi dengan berdoa kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kalau Anda mengenal diri Anda, maka Anda kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka ketika Anda mengenal diri Anda, maka tidak akan mampu hal-hal negatif atau serangan metafisika, sihir, santet akan menyentuh Anda. Semoga video ini berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata dari video dari kemudian saya sendiri, apabila ada benarnya itu dari Allah, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.